A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak tidak mencukupi akan kurban itu lembu hutan, tak memadai, dan kerbau hutan, dan keledai hutan, dan yang terafdal akan kurban itu unta. Itu yang afdalnya. Kerbau hutan dikurbankan, lembu hutan. Tapi yang lebih afdal adalah unta. Unta kurbannya itu daripada unta. Maka kerbau kemudian maka lembu, kemudian maka biri-biri, ya. Maka kambing, yaitu disembelih seorang seekor. Nah, disembelih seorang seekor. Itu urutannya tuh ya. Unta, kerbau, lembu, biri-biri, kambing. Nah, unta, kerbau, biri-biri, lembu, biri-biri, dan kambing urutannya. Kalau mampu dia, jangan kambing. Lihat dulu, ada nggak unta di sini? Kalau nggak ada unta, baru lembu. Kalau mampu, ya lembu, sapi, baru dia masuk ke biri-biri. Biri-biri, baru ke kambing. Itu dia urutan yang binatang yang dikurbankan. Maka disembelih seorang itu seekor menyembelihnya. Maka musyarakat dalam seekor unta, maka bergabunglah musyarakah. Dalam bahasa kitab fikih namanya musyarakah, bergabung, join. Nah, join dia. Dalam satu ekor unta itu 7 orang. Dalam satu ekor unta 7 orang. Satu. Kemudian maka musyarakah dalam seekor lembu 7 orang. Unta 7 orang, lembu juga 7 orang. Joinnya untuk berkurban. Karena tiap-tiap yang tersebut itu terbaik daripada yang kemudiannya. Karena tiap-tiap yang tersebut itu terbaik daripada kemudiannya. Itu yang baiknya. Jadi tak boleh dia itu 8, dia memang 7 syariatnya, 8, 9 itu kurban. Tapi kalau digabungkannya pula dengan akikah boleh, enggak apa-apa. Dia satu 7 sapi ini 3 4 kurban, 3 akikah digabung di situ boleh. Enggak apa-apa. Karena yang penting kan 7, itu aja. Yang penting dia 7. Unta begitu juga, mau digabungkannya dengan akikah boleh, yang penting 7. Tak boleh 8, tak boleh 6. Dan 7 ekor biri-biri dan 7 ekor biri-biri itu terafdal daripada 7 ekor kambing. Nah, ini mencari keafdalannya seperti tadi urutannya ya. Ada orang memberikan itu 7 ekor kambing. Ada orang memberikan 7 ekor biri-biri. Mana yang afdal? Afdal biri-biri daripada kambing. Dan 7 ekor kambing itu terafdal daripada seekor unta. Nah, ada orang ngasihkan 1 ekor unta, tapi ada orang berikannya itu satu keluarganya 7 orang. 7 orang diberikannya. Nah, atau untuk dirinya itu diberikan 7 ekor. Maka 7 ekor kambing itu lebih baik daripada 1 ekor unta. Mengapa lebih baik itu? Karena bertambah-tambah mendapangkan diberi kepada Allah Ta'ala dengan berbanyak mengalirkan darah. Mendapangkan masih ingatnya? Masih ingat kemarin mendapangkan? Nggak ingat lagi. Makna mendapangkan itu mendekatkan diri.
Karena bertambah-tambah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada 7 ekor kambing, ada orang memberi, ada satu orang datang bawakan dia itu sapi, lembu, dia bawa untuk dirinya. Kemudian ada orang 7 ekor, maka ini kambing ini 7 ekor lebih baik. Lebih mendekatkan diri dia itu daripada 1 ekor tadi itu. Kenapa? Karena banyak mengalirkan darah, menumpahkan darah. Kalau 1 ekor unta, sapi, maka sekali aja. Tapi kalau dia kambing, wah, itu lebih mendekatkan dirinya, lebih dia takwanya itu, lebih banyak mensyiarkannya. Wa min sya'airillahi taqwal qulub. Barang siapa daripada mensyiarkan, maka itu tanda takwanya seseorang itu. Jadi dia syiarkannya, dia ambil kambing aja. Nah, itu yang afdalnya. Dan seekor kambing itu terafdal daripada masyarakat. Dan seekor kambing itu terafdal daripada masyarakat. Paham nih Pak? Nah, 1 ekor ada Pak Yadi, 1 ekor kambing kurban. Kami ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih baik Pak Yadi. Nah, karena punya sendiri itu. Jadi kalau ada orang misal terus ini Pak kayaknya sudah penuh dalam sapi untuk 7 orang. Karena dia sudah mengatakan itu. Dia mengatakan udah jauh-jauh hari, Pak, nanti masukkan saya ke sapi untuk bagian masyarakatnya, gabungan. Rupanya terjadilah, mungkin enggak dikendaki oleh Allah, tiba-tiba, maaf Pak, ini udah penuh. Gimana kalau kita punya Bapak, kami belikan ke kambing. Jadi jangan ngotot, aduh enggak bisa, saya harus ke sapi, saya harus sapi. Enggak, itu beruntung dia. Karena dengan kambing itu lebih baik, dia sendiri itu. Pernah itu Pak. Nah, bertanya sampai tegang berat lehernya itu. Saya harus sapi juga. Karena dia merasa bahwasannya sapi itu lebih baik. Kenapa? Dia menghitung dagingnya. Bukan itu. Kehukum bukan dagingnya dulu. Bahwasanya kesendirian dia itu lebih baik daripada gabungan. Nah, gabungan. Lebih baik dia bawa dia sendiri, ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bergabung. Ada 1 orang tidak beli kambing aja, dia bawa sendiri. Itu lebih afdal. Nah, dia jadi jangan merasa kalau dia bergabung, gabung lebih baik. Kalau dia sendiri baik. Bila terjadi nanti penuh orangnya nggak bisa gabung, ya udah terima aja nggak apa-apa. Itu lebih baik. Nah itu dia. Seekor kambing itu terafdal daripada masyarakat. Dan yang terafdal warna yang disembelih itu putih, itu yang afdal. Nah, ini cara mencari kurban-kurban yang dikurbankan hewan, yaitu dengan cari warna, lihat warnanya, warnanya putih. Kemudian maka yang kuning, cari lagi level di bawah putih apa? Kuning. Kemudian maka yang kelabu, yang agak sedikit abu-abu tu, di bawah kuning lagi levelnya. Kemudian maka yang hitam, cari yang hitam. Yang hitam semua. Hitam semua. Mau hitam putih pun tak apa-apa. Kemudian maka yang merah. Cari lagi yang di bawahnya kalau tidak ada merah. Kemudian maka yang berbelang-belang, setengah putih, setengah hitam. Ada kan? Yang di perutnya putih, atau kebalikannya, di perutnya hitam, di sini putih. Itu kebalikannya. Cari yang belang-belang. Jangan pula cari yang apa? Wajahnya kambing, badannya biru-biru, enggak. Warnanya bukan jenisnya ini. Jadi berbeda pula nanti, kambing bersayap pula. Ya. Dan setengahnya putih dan setengahnya hitam. Nah, itu masalah warna yang lebih baik. Pilih nanti. Nah, bila ingin yang terbaik, bila ingin sesuai dengan kitab. Nah, kalau dengan kitab kan sudah deal, kita ada yang tanggung jawabkan.
Ya, karena musannif mengatakan ini. Nah, jadi kita sebutkan di dalam kitab yang putih lebih bagus. Cari yang putih. Booking dari jauh ke jauh hari. Ya, saya yang putih. Itu lebih afdal itu. Nanti baru kuning, kemudian terus. Nah, kalau nggak ada lain, cara lain. Putih nggak ada, kuning nggak ada, cari yang belang-belang. Nah, yang putih dan hitam. Dah, itu masalah warna. Dan yang jantan itu terafdol daripada betina. Kalau udah terbeli betina, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita kan berusaha cari atau dari jauh hari cari yang jantan. Nah, cari yang jantan daripada betina. Kenapa? Karena sebahagian itu dalam mazhab Syafi'i jantanlah yang lebih unggul afdalnya. Karena kalau betina takutnya nanti dia yaitu berisi bunting, akhirnya beranak. Dari dalam itu ini kurang atau tidak. Nah, kalau dia itu kurban wajib, kurban nazar, misalnya hamillah binatang ini, nah ini kan muncul masalah lagi nih dalam hukum. Kalau jantan tak ada, muncul masalah apa nih? Kalau dia wajib, ini nggak boleh dibuang nih. Ini janin tak boleh, harus diberikan semua. Tak boleh, mau dimakan nggak dimakan bukan urusan kita. Yang penting tugas kita berikan aja udah, terserah mereka. Jangan dibuang. Nah, ini dikhawatirkan oleh dalam mazhab Syafi'i tentang betinanya. Maka mereka mengatakan jantanlah yang lebih afdol. Tapi kalau sudah ada betina ya nggak apa-apa, beli aja. Berarti di bawah jantan. Dah, itu yang di kesunatan, keafdalan dalam memilih jenis kelamin, jantankah atau betina. Dan yang timbun apa nih ya, timbun binatang nih, apa nih ya? Dan tamban dan yang tamban itu terafdal daripada yang lain pada jenisnya. Nggak mungkin pula yang tampan dikasih, mana ada binatang yang tampan. Tambun. Tapi binatang bertambun. Gemuk ya. Tambun gemuk ya. Apa ini? Bahasa tambun apa? Nanti tambunan pula. Hah? Tambunnya. Karena ini adalah kitabnya Syekh Ar-Raniri, ulama Aceh. Ini tumbun. Bahasa Aceh itu namanya tumbun. Tumbun tak lagu. Udah gemuk sekarang ya. Tumbun. Bercampur-campur nih. Berarti yang bersama. Tamban yaitu gemuk, tumbun bahasa Aceh itu gemuk. Sehat. Dan yang tumbun, tumbun. Itu di bahasa Aceh ya. Mana enggak yang Aceh ini enggak datang. Lain. Dan yang tumbun itu terafdol, yang tamban itu bolehlah yang mana. Ya, yang Aceh pun masuk juga ini kalimatnya. Itu terafdal daripada yang lain pada jenisnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Azzimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Yakni perbesarkan olehmu akan kurban kamu, bahwasanya ia jadi kendaraan kamu atas titian siratal mustaqim. Azimu, nah, itu maksudnya itu ada perbesarkan itu bukan gemuk-gemuk, maksudnya itu ada sehatkan. Cari yang kurban itu yang sehat-sehat. Karena itu nanti akan menjadi kendaraan kita. Satu keluarga nanti akan naikkan itu. Nah, itu makanya dikatakan adalah kurban itu sunatnya yang sehat, jangan yang cacat. Jangan yang kurus. Kalau dapat cari yang sehat-sehat. Nah, jadi perhias itu, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesarkan olehmu maksudnya adalah sehatkan itu ya, gemukkan dia. Nah,
maka itu adalah akan menjadi kendaraan kamu nanti di siratal mustaqim. Nah, itulah dia perkara-perkara tentang masalah kurban, kasusnya warna dan yang afdal yang mana. Nanti Bapak bila hendak berkurban, rujuk kembali ke kitab ini, referensinya. Insyaallah aman. Jadi jangan rujuk dengan akal. Kita rujuk kepada kitab para ulama-ulama fiqih, karena ulama-ulama fiqih sudah menggali itu dalam Al-Quran dan hadisnya, dipahamkan ijtihad oleh mereka itu. Jadi bisa mengulang nanti, oh saya akan berkurban, gali lagi, gali. Maka apa rukun-rukun orang yang kurban itu? Apa yang harus diperhatikan? Pertama niatnya, niat daripada. Nah, kalau dari sekarang dia menabung setahun menabung itu, maka apakah dia menjadi nazarkah atau menjadi wajib? Tidak. Kalau menabung tidak, dia tetap nabung biasa aja. Kalau udah ada bendanya, nanti itu baru dia mengucap aja, ini nabung aja. Ya, sekali lagi ya. Berarti kalau udah khatam ini luar biasa nih ya kita nih. Nah, lama lagi nih. Nggak salah bulan 2. Panjang umur insyaallah. Syahdan bahwa syarat kurban itu jika ada ia daripada unta, maka hendaklah ada usianya genap 5 tahun. Nah, ini syarat untuk berkurban. Lihat dulu apa yang dikurbankan itu usianya. Seperti unta, dia cari usianya 5 tahun, genap 5 tahun. Itu syaratnya. Dan jika ada ia daripada lembu atau kerbau atau kambing, maka hendaklah ada usianya genap 2 tahun. Dan jika ada daripada biri-biri, maka hendaklah ada usianya genap 1 tahun. Itu biri-biri. Itu syaratnya. Dan lagi disyaratkan hendaklah ada kurban itu jangan berkudil, kudis, korengan, berkodel, kudil. Dan lagi disyaratkan hendaklah ada kurban itu jangan ia berkudil. Jikalau sedikit sekalipun, sebaiknya jangan. Tapi kan di telinganya aja, ya baiknya jangan, gitu. Cuma sokweng gitu, atau ada kalau udah lewat itu lalatmu, itu sebaiknya cari yang lebih baiknya lagi lah, lebih baik. Dan jangan ada ia sangat capik, capik tuh, ini bahasa Aceh nih. Capik ini cacat, capik cacat. Dan jangan ada ia sangat capik, sekira-kira jangan ia tinggal daripada taulannya tatkala pergi makan rumput yang baik, rumput yang banyak. Ya. Apa tadi? Cari binatang itu jangan cacat. Bahasa Melayu, bahasa kitab ini bukan Melayu, ini Melayu Aceh. Ini adalah capik. Capik itu cacat. Jadi sekira-kira bila dia jalan dengan gerombolan kawan-kawannya, dia ketinggalan. Nah, ketinggalan itu jangan dikorbankan. Nah, kalau dia itu berjalan sama mereka itu sampai dari sini ke ujung itu, coba diperagakan mereka jalan. Jalan kalian, jalan. Ush, jalan. Bila ada yang tinggal itu jangan. Berarti ada sesuatu cacat dia tuh. Capik. Maka dia tinggal tatkala berjalan gerombolan. Sama seperti kita tuh ketika jalan rupanya jalan naik ke atas bukit, ini capeknya nih. Nah, berarti dia ada sesuatu, lelah kakinya. Dan lagi jangan ada sangat gores, kulitnya gores, wajahnya. Nah, itu jangan cari binatang kurban itu jangan yang gores. Dan lagi jangan ada gila, ngamuk dia. Dilihatnya ada penonton pakai baju merah kan, ngamuk dia nanti. Nah, ini itu gila. Yaitu yang tiada tahu
mencari tempat makanan. Oh, itu tandanya tuh. Nggak tahu dia cari tempat makanan. Maka itu binatang itu gila. Maka yang demikian itu jadi kores. Kurus, boleh. Kurus yang Mbak Abdulnya nih. Saking gilanya dia, jadi badannya kurus. Maka disebabkan binatang ini kurus. Kenapa kurus dia itu? Karena gila, tak tahu di mana cari makan. Padahal makanan ada di depan, tapi nggak tahu, nggak nampak dia. Maka itu kurus badan. Nah, itu cari yang sehat-sehat lah. Nah, sehat. Dan lagi jangan ia buta belah matanya. Sebelah matanya jangan ada buta. Dan lagi jangan ada buta sebelah matanya. Dan lagi jangan ada buta sebelah matanya, yaitu hilang cahaya salah satu daripada dua matanya. Nah, maksudnya lensa matanya ini dia memandang nggak bisa lagi lihatnya, nggak fungsi lagi matanya ini. Mau dikurbankan, baiknya jangan. Gitu. Cari yang lain. Walaupun itu boleh aja, cuma kan cari yang afdalnya. Artinya bila diberikan dia makan, tak nampak. Nah, di cahaya matanya itu tak nampak. Jikalau ada ya biji mata sekalipun. Dan lagi jangan ada sakit mata yang jadi kurus. Gara-gara dia sakit mata kurus badannya. Jadi salah satu penyakit aja ada di dalam binatang yang dikurbankan itu, maka dia cacat. Berarti dia itu cacat. Baiknya jangan. Dan lagi jangan ada ia sakit yang jadi kurus. Nah, kita habis ya, sampai di tengah ini ya. Sedikit lagi dah mau habis nih. Dah mau selesai. Pas di dalam kurung bawah. Dan lagi disyaratkan bahwa jangan ada putus suatu suku daripada telinganya. Nah, suku itu bagian juzuk di bagian telinganya ini kalau dapat jangan ada lepas hewan-hewan yang akan dikurbankan. Sedikit sekalipun, walaupun sedikit, jangan. Umpamanya, jadi ia dengan tidak bertelinga, dianggap tak bertelinga. Andai kata sedikit aja lepas, itu dianggap tidak bertelinga. Karena hilang suatu suku daripada yang demikian. Tetapi jika belah setengah telinganya dengan tidak hilang suatu suku daripada telinganya, atau fasik dengan tidak hilang suatu suku daripada telinganya, sebab fasiknya itu, maka yang demikian itu tidak mengapa. Rusak, bukan fasik, fasak itu rusak. Ini terbelah, cuman terbelah gitu saja. Ada luka saja, terbelah, tidak menyebabkan hilang. Kalau yang tadi hilang, di bawahnya ini hilang, dagingnya hilang, dah terpotong lah sini. Tapi kalau cuma terbelah saja, rusak saja, fasak saja, ya, maka tidaklah mengapa. Dan lagi bahwa jangan ada terkerut suatu suku daripada lidahnya. Jangan sampai kambing itu atau hewan itu yang akan dikurbankan terkerut, makna terkerut, terpotong. Bagian lidahnya terpotong. Dan lagi bahwa jangan ada terkerut, terpotong suatu suku daripada lidahnya. Atau suatu suku daripada susunya, atau suatu suku daripada pinggangnya, atau suatu suku daripada ekornya. Nah, itu kan bagian tubuh dia juga. Nah, jadi bagian ekor hilang, maka tidak madakan. Jikalau sedikit sekalipun, tetapi memadalah jika jadi ia daripada perut ibunya dengan tidak bersusu, atau tidak dubur pinggang, atau tidak berekor. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Memang bawaan lahir. Begitu lahir tak ada duburnya,
Begitu lahir, nggak ada lidahnya. Begitu lahir, ekornya hilang. Nah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang bawaan lahir. Maka waktu membeli tanya, ini kenapa ini? Ekornya kok bisa? Gitu. Sakitnya. Ini kakinya kenapa? Tanya dengan orang yang belinya. Kalau ini dari bawaan lahir, nggak apa-apa lah. Karena cuma ini aja yang tinggal. Sia-sia juga dianggap nggak ada berkorban. Apabila dia kurbankan, udahlah ini aja lah. Tapi dia itu memang cacat di luar janin, di perut ibunya. Nah, itu tidak memadah. Tapi kalau dia memang dari dalam perut ibunya, maka tidaklah masalah bila dikurbankan. Baik, sampai situ selesai sudah cara memilih syarat-syarat untuk berkurban yang akan dikurbankan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali tentang bagian-bagian kurban yang mana yang disyarat-syaratkan untuk berkurban itu tadi, binatang yang dikurbankan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim man sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini semoga bermanfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.